Ya, selamat sore para pemirsa, para investor saham yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, hari ini kita akan membahas industri-industri survival eh, di dalam masa pandemik ini, masa COVID-19, dan kita akan menganalisa pergerakan harga sahamnya, di mana kita juga akan melihat dari sudut pandang analisa fundamental yang akan kita bahas melalui aplikasi Easy Stock, dan kebetulan kami adalah kreator dari Easy Stock yang bisa di-download di mobile apps versi Android. Kita ketik Easy Stock, kita download. Nah, setelah di-download Anda open. Nah, ini akan terlihat terlihat 4 negara yang akan kita yang ditampilkan di dalam aplikasi Easy Stock, di mana ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sampai saat ini yang bisa kita tampilkan adalah aplikasi saham-saham yang listed di Bursa Efek Indonesia, yaitu aplikasi-aplikasi yang atau saham-saham yang listed di dalam Bursa Efek. Ada 712 saham yang listed di bursa, dan ini akan kami lihat saham-saham apa yang survive di masa pandemi ini. Di dalam tampilan aplikasi ini, negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand itu sampai saat ini belum kami pastikan kapan bisa kami launching, kapan bisa kami tampilkan di dalam aplikasi tersebut. Sebelum itu, kita juga sebelum masuk ke lebih jauh, di tampilan itu ada menu forecast simulator. Kita bisa klik forecast simulator. Forecast simulator ini bisa Anda isi untuk kepentingan perusahaan pribadi Anda, baik yang Anda punya rencana untuk menjual saham di bursa atau masih mau menganalisa secara offline atau mencoba untuk melihat, menilai perusahaan Anda apakah sudah layak atau sebanding dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang memiliki market size atau kapitalisasi, market capitalization yang kira-kira sepadan. Oke, baik. Nah, ini Anda bisa isi. Apa yang Anda isi adalah parameter-parameter yang tertera di dalam layar Anda. Ini analisa non-bursa, ini reportnya. Anda bisa masukkan report yang terakhir, report tahunan kalau emang sudah keluar untuk 2020. Di situ terlihat beberapa financial parameter kunci seperti revenue growth, government bond. Yang keduanya itu merupakan faktor-faktor eksternal. Yang dimaksud adalah faktor-faktor di luar perusahaan, di luar emiten. Government bond itu adalah yang kita kenal dengan istilah surat utang negara. Nah, yang kita tampilkan di sini ada yield. Yield government bond dengan tenor 10 tahun. Kenapa government bond dipakai sebagai barometer daripada formulasi untuk menghitung nilai wajar saham? Karena government bond adalah merupakan suatu ukuran yang bersifat internasional, di mana investor global melalui
yield dari government bond ini bisa mengukur tingkat risiko dan potensi daripada suatu negara. Di dalamnya tentunya termasuk berbagai macam parameter seperti inflasi, tingkat inflasi, seperti exchange rate, GDP, dan balance of trade dan lain sebagainya. Itu semua tercantum di dalam kalkulasi government bond yield sehingga bisa mengukur tingkat risiko untuk berinvestasi di suatu negara. Revenue growth average itu adalah pertumbuhan sales rata-rata industri sejenis. Nah, perusahaan Anda masuk ke kategori apa? Misalnya industri retail atau industri makanan dan minuman. Berikut adalah parameter-parameter kunci yang berasal dari internal perusahaan, yaitu yang berasal dari laporan keuangan. Di situ ada belanja modal, ada net income after tax, ada hutang, jangka pendek, jangka panjang, dan ada kalimat intrinsic value discount 30%. Ini merupakan default yang digunakan oleh kreator rumus ini adalah Profesor Benjamin Graham. Beliau adalah guru daripada Warren Buffett, pengarang security analysis yang merupakan guru besar di Columbia University USA. Kemudian listed stock yaitu saham yang beredar, dividen dan ekuitas, net current asset, dan komponen-komponen itu sudah kami formulasikan. Apabila Anda input parameter-parameter tersebut, akan keluar hasilnya itu intrinsic value higher band dan lower band. Yang dimaksud intrinsic value adalah nilai wajar, true value. Nah, ini dibandingkan dengan harga dan volume kalau ini perusahaan bursa. Oke, kita masuk ke beberapa fasilitas-fasilitas di dalam aplikasi ini. Kita keluar dulu, kita masuk di sini. Oke, kita lanjut dulu survival daripada perusahaan. IHSG saat ini memang dalam kondisi uptrend lagi setelah di bulan 3 bulan pertama di tahun 2020 mengalami kontraksi lebih dari 40%, dan pada saat yang sama bila Anda lihat di grafik yang tertampil ada dua grafik, di atas ada grafik IHSG, di bawah adalah grafik government bond yield. Di situ terlihat bahwa penurunan IHSG lebih dari 40% pada yang sama dibarengi dengan kenaikan government bond yield. Di sini artinya apabila apabila penilaian daripada atau minat atau interest daripada investor global itu mulai menurun, artinya dia juga melihat tingkat risiko suatu perusahaan atau suatu negara itu tinggi, otomatis ekspektasi yield yang diharapkan adalah tinggi atau menguat. Pada saat dia menguat, tentunya terjadi penurunan IHSG, yaitu yang dimaksud adalah terjadi shifting dana dari pasar modal ke pasar uang. Artinya mereka lebih tertarik untuk memindahkan investasinya ke instrumen-instrumen di luar pasar modal, yaitu di pasar uang seperti obligasi, deposito, medium term note, dan apapun instrumen keuangan yang merupakan produk-produk dari pasar uang. Oke, berikut kita lihat jelas apabila government bond yield naik, IHSG pasti turun. Ini adalah sudah hukum daripada shifting daripada dana. Baik. Harga komoditas juga kita lihat naik sebesar 2,5 kali dalam periode kurang dari 1 tahun ini.
dari April 2020 yang sempat mengalami kontraksi penurunan yang luar biasa dari awal 2020, yaitu juga bisa terjadi penurunan akibat COVID-19, turun sampai ke level di bawah 20, kemudian dia rally dan bounce back mencapai nilai di atas 50 US dollar. Oke, dampak COVID-19 pada industri, kita mencoba membahas industri yang mampu bertahan di masa pandemi. COVID-19 yaitu industri gas, listrik, air bersih, utility, company ya, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri kimia dan perbankan. Kemudian industri food and beverages memang banyak yang mengalami penurunan daya beli karena daya beli masyarakat menurun karena larangan untuk dine in, tetapi perlahan industri ini mulai mampu bertahan apabila karena juga mereka menerapkan e-commerce dan perilaku masyarakat akibat lockdown atau PSBB itu mulai beralih kepada model pembelian melalui takeaway atau model melalui delivery. Kemudian industri retail yang masih bertahan asal memanfaatkan penjualan e-commerce. Industri yang menurun di masa pandemi COVID-19 adalah pariwisata. Di situ termasuk turunan-turunan dari pariwisata, perhotelan, penerbangan, restoran, tour and travel, transportation, bisnis kapal pesiar, itulah yang akan berdampak akibat COVID-19. Bisnis money changer, bisnis fitness, bisnis industri film, karena film itu tidak bisa ditayangkan di bioskop akibat protokol kesehatan, dan produksi TV pun juga menurun, barbershop, property, baik commercial, office, space, mall, dan sebagainya, karena secara umum, secara general bahwa ekonomi memang lagi posisi downturn. Kemudian wedding organizer, kemudian industri semen yang terkait kepada industri infrastruktur, pembangunan dari sektor properti, berikut juga industri elektronika, industri kendaraan roda 4 yaitu otomotif, dan sepeda motor, itu baik mobil maupun sepeda motor, serta industri tekstil. Industri yang meningkat di masa pandemi adalah industri alat kesehatan, farmasi, dan obat-obatan, tentunya perusahaan-perusahaan yang benar-benar beruntung atau diuntungkan oleh kondisi pandemi ini, di mana terkait dengan bisnis kesehatan, di mana barang-barang atau produk mereka dipakai oleh rumah sakit yang berupa obat-obatan, alat kesehatan, dan lain sebagainya. Industri teknologi informasi dan telekomunikasi, industri jasa logistik, industri teknologi informasi sudah clear di sini seperti e-commerce, marketplace, industri telekomunikasi seperti mobile phone, dan lain sebagainya, itu otomatis akan menjadi industri-industri yang digemari atau industri-industri yang memiliki potensial pertumbuhan yang tinggi karena perilaku atau kondisi protokol kesehatan yang diterapkan di seluruh dunia. Kemudian industri jasa logistik di sini menopang kepada behavior untuk online delivery, untuk maraknya pembelian melalui marketplace, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita melihat atau kita membahas saham-saham yang mampu bertahan. Salah satu kita sudah sebut, saham-saham yang mampu bertahan di masa pandemi ini adalah industri perbankan. Nah, industri perbankan ini kita sudah melakukan beberapa
riset dan analisis. Tentunya analisa ini berbasis kepada analisa fundamental. Analisa fundamental yang menghasilkan output yaitu intrinsic value atau nilai wajar dari suatu saham. Nah, ini kita menemukan beberapa perusahaan, beberapa perbankan, mulai dari bank sangat besar seperti bank-bank pemerintah, bank yang besar, dan bank medium yang berbasis syariah, atau bank medium yang berbasis umum, dan lain sebagainya. Di situ kita lihat ada Bank Niaga, Bank Danamon, Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Dari situ kita lihat perusahaan-perusahaan yang kapan dia berdiri, kapan dia mulai IPO gitu. Nah, itu kelihatan dari umur daripada perbankan itu sendiri. Dari segi market cap di tahun 2001 ini yang menduduki peringkat tertinggi adalah Bank Sentral Asia dengan market cap lebih dari 800 triliun. Kemudian disusul BRI 571 triliun, Bank Mandiri 300, dan kemudian Bank Syariah yang merupakan merger dari ketiga bank juga diikuti oleh BNI. Nah, itulah bank-bank yang kapitalisasi besar. Nah, pertanyaan mengapa banking atau industri perbankan itu mampu bertahan dalam situasi pandemi seperti sekarang ini? Kita bisa melihat dari sisi interest expenses-nya, adalah biaya untuk biaya bunga yang harus mereka bayar kepada para deposan. Saat ini berkisar sekitar 3,5% di luar PPN ya. Dan dibandingkan dengan interest income, yaitu bunga kredit korporasi, bisa sekitar 12% maksimum atau paling rendah 10,5%. Jadi selisihnya ada sekitar 7-8,5% lah, kira-kira gitu. Net profit margin average itu di atas 10%. Bank-bank besar yang sangat besar yaitu bank plat merah memiliki keuntungan karena skala atau size daripada emiten bank itu sendiri, dan rata-rata saham perbankan itu memang berkapitalisasi besar. Dari sisi negatif, rata-rata return equity-nya itu rendah, artinya rasio daripada perbandingan modal dibandingkan dengan return-nya atau dibandingkan dengan net profit after tax-nya. Kemudian price earning ratio, yaitu perbandingan antara harga dengan earning after tax, yaitu laba setelah pajak, itu tinggi. Artinya harganya sudah tinggi dibandingkan dengan earningnya. Return on asset juga rata-rata rendah dan debt equity ratio tinggi. Nah, apabila kita lihat pergerakan harga sahamnya, kita lihat saham BBCA periode awal atau akhir 2020 sampai saat ini itu mengalami kenaikan rally mencapai tingkat keuntungan 18%. Juga saham berikut saham BNI mengalami kenaikan rally dalam waktu kurang lebih 1 bulan dengan profit 40%. Saham BRI yang mengalami pertumbuhan rally yang cukup panjang sekitar 3 bulan lebih itu mengalami profit ke rata-rata 50%. Kemudian saham Bank Mandiri juga mengalami rally yang cukup panjang 3 sampai bahkan 4 bulan
itu mencapai keuntungan sekitar 45% rata-rata, dan saham yang cukup fenomenal di sini adalah saham Bank Syariah Indonesia yang awalnya yang dipelopori oleh saham BRI Syariah. Jadi saham yang syariah plat merah yang listing pertama adalah BRI Syariah. Nah, sekarang setelah terjadi merger dengan bank syariah plat merah lainnya, berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia, dan itu menimbulkan sentimen yang over positif karena merger ini dipandang atau diasumsikan sebagai suatu peluang daripada harga untuk mengalami rally yang tinggi. Itu memang terbukti. Harga menaik luar biasa, dan capital gain yang bisa diperoleh bisa mencapai 1,4 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, tapi setelah itu harga sudah mulai turun dan malah mengalami pertumbuhan yang rendah. Kemudian Bank Mega itu juga mengalami kenaikan yang luar biasa, tetapi itu hanya terjadi beberapa hari aja. Nah, tentunya di sini bagi investor susah untuk menganalisa saham ini karena naiknya itu hanya beberapa kali saja dan kenaikan sebesar 80%. Dan 80% ini diikuti oleh kenaikan volume yang luar biasa tinggi. Sedangkan sebelum terjadi kontraksi atau terjadi rally ini, saham ini sekian bulan, sekian mungkin bahkan tahun, itu volumenya relatif tidak ada atau paling tidak kecil sekali, atau yang disebut saham tidur. Kemudian saham NISP juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi dalam waktu 1 bulan, sekitar 22%. Oke. Nah, kita coba lihat news. Kenapa sih sebetulnya harga saham itu bisa naik yang dengan intensitas yang cukup tinggi? Seperti saham BRIS tadi, Bank Syariah Indonesia, itu memang akibat dari merger 3 bank syariah milik negara, yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI, ini menjadi suatu saham primadona lah. Nah, dan corporate action daripada merger yang dipelopori oleh Menek BUMN, sehingga bisnis ini atau saham ini mengalami efek positif yang luar biasa, yang otomatis akan meningkatkan harga sahamnya. Kemudian Bank Mandiri, nah ini dia akan bekerja sama dengan Alipay, yaitu perusahaan financial technology fintech milik Alibaba Group. Kemudian BBNI atau Bank BNI yang membukukan laba bersih di tengah pandemi, dan ini belum optimal laba tahun sebelumnya, dan tetap menjaga net interest margin di level 4,5%. Tadi kan kita bilang net interest margin itu kalau secara gross ya, hitungan secara kasar itu bisa mencapai 7-8,5%, tapi kalau dihitung secara net itu sekitar 4,5%, karena ada komponen-komponen biaya lain yang terlibat. Baik, Bank OCBC NISP mengalami penurunan di tahun 2020 karena perusahaan hanya berhasil mengantongi laba bersih yang turun 27,5%, hanya 2,1 triliun dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,9 triliun. Nah, penurunan laba tuh tentunya sejalan dengan peningkatnya biaya provisi untuk mengcover potensi risiko kredit perseroan. Oke, Bank BCA dengan kebijakan PSBB atau lockdown,
di tengah pandemi ini akan berdampak berkurangnya transaksi fisik. Oke. BBRI, nah ini menurunkan tingkat suku bunga menjadi 3,5%. Oke. Sekarang kita melihat dari sudut pandang key financial yang digunakan untuk menghitung di dalam formulasi isi stok. Karena seperti yang Anda ketahui, nah ini saya coba kupas dulu ke belakang. Kondisi pasar modal dunia secara umum itu terdiri dari 10% yang disebut real investor atau investor besar atau investor institusi, atau yang lebih bahasa ininya kerennya adalah market maker atau investor bandar atau dan sejenisnya. Sisanya 90% adalah investor spekulan. Nah, jumlah daripada investor real investor itu hanya sedikit, bahkan cuma 10%. Tapi dia menguasai lebih dari setengah dari perputaran dana di pasar modal. Kemudian investor yang 90% adalah investor spekulan atau investor retail yang umumnya menjadi korban daripada investor kakap atau investor institusi yang kita kenal pola atau filosofi di dalam pasar modal ada zero sum game. Artinya tidak ada yang sama-sama menang. Kalau satu pihak menang, pihak lain pasti kalah. Kalau pihak lain prosperous, pihak lain pasti bangkrut gitu. Nah, pemain pasar modal pada umumnya menggunakan dua pendekatan analisa, yaitu analisa fundamental dan teknikal, dan kemudian ada kombinasi gabungan fundamental teknikal, dan investor spekulan itu banyak rata-rata hanya bergantung kepada news dan rumors. Otomatis sehingga investor yang berpegang atau berkiblat kepada rumors dan news itu adalah investor yang bersifat spekulasi, investor yang pada dasarnya bermain judi di pasar saham. Gitu. Nah, fundamental atau analisa fundamental itu bisa kita bagi juga analisa fundamental secara umum dengan analisa terbatas dan datanya kurang relevan. Atau investor berikut, investor kualitatif yang hanya mengandalkan faktor-faktor abstrak. Apa yang dimaksud faktor abstrak? Seperti susunan organisasi, kepiawaian daripada seorang CEO, kekuatan daripada brand, terus kekuatan distribusi, dan itu sebetulnya sulit dikuantify. Tetapi sebetulnya bisa dikuantify kalau kita melihat hasil laporan keuangan. Yang berikut adalah fundamental shock valuation calculator, itu berbasis kepada data internal perusahaan, yaitu financial analysis daripada kinerja perusahaan tersebut. Seperti yang kita buka di awal tadi di aplikasi isi stok kami, itu menggunakan kira-kira 10 parameter financial, key financial, itu yang dua merupakan faktor eksternal, seperti government bond yield dan revenue average growth, dan sisanya adalah faktor-faktor yang ada di internal perusahaan, seperti laba bersih, capital expenditure, dan lain sebagainya. Ada tipe investor yang melakukan analisa gabungan, fundamental dan teknikal. Seperti yang Anda ketahui bahwa analisa teknikal itu sangat populer. Di mana-mana perusahaan sekuritas, seperti sebagai contoh di Indonesia ada 115, kira-kira 80-90% itu sudah menerapkan online trading. Nah, di samping online trading itu yang dia tampilkan adalah tampilan grafik daripada pergerakan harga saham
mulai dari harga pembukaan atau closing di sebelumnya, pembukaan, opening, high, low, dan close, ditutup di harga berapa. Itu bergerak setiap hari seperti itu, sehingga umum disebut pengguna saham-saham dengan model apa istilahnya. Nah, ini kan kita lihat ya. Oke, kita login dulu. Nah, ini komposit. Sekarang kita lihat, sorry. Nah, kita lihat saham misalnya tadi BBRI. Nah, oke, ini saham dengan grafik candlestick dengan kombinasi pergerakan, katakan semacam tren lah. Itu yang disebut Bollinger Band. Di sini pembicara tidak terlalu menguasai analisa grafik, tapi kita lebih menitik beratkan kepada analisa fundamental. Oke, kita melihat BBRI. BBRI itu, nah ini kita lihat data financial. Nah, itu ada keterangan yang disebut under value, over value. Itu nanti akan kita lihat. Nah, kita lihat langsung ke sini. Oke. Di sini kita melakukan sorting. Di situ Anda bisa lihat di header daripada kolom-kolom yang kita tampilkan. Sebelah paling kiri ada stock quote. Berikutnya ada valuasi low L atau low. Maksud valuasi L ini adalah intrinsic value atau true value dari saham itu di level yang rendah dan valuasi di level tinggi dibandingkan dengan harga. Nah, kita melihat ada perbandingan yang kita sebut di situ dengan istilah delta L, yaitu low, dan delta H. Nah, dan kita tampil juga volume dan dividen. Kita lihat BNGA atau Bank Niaga CIMB Niaga. Valuasi tertingginya 3.400. Valuasi terendahnya 650. Sedangkan closing price-nya itu ada 970. Artinya valuasi tertinggi itu bisa mencapai upside 3 kali, tetapi downside-nya bisa turun sampai 13%. Nah, coba kita lihat dari aplikasi kita yang ada. Sekarang kita lihat BNGA. Nah, ini kita lihat. Oke. Di sini mungkin ada sedikit perbedaan karena nah ini udah memakai kuartal terakhir ya. Kuartal terakhir itu mungkin BNGA belum memakai kuartal terakhir. Yang jelas di sini ada potensi upside yang cukup besar di intrinsic value higher band itu 2.700 sehingga dibanding closing price-nya 1.020. Nah, artinya selisihnya itu bisa mencapai 2 kali lipat atau deltanya bisa mencapai 2 kali lipat. Ini coba kita lihat. Ini kita lihat BNGA. Nah, ini kelihatan kan high value dibanding price itu 2 kali lipat. High-nya itu 2.700, low-nya itu 1.020. Closing price-nya 1.020, tetapi intrinsic value terendahnya bisa mencapai nilai negatif. Negatif artinya bisa mengalami penurunan yang cukup dalam. Nah, kita lihat parameter-parameter yang ditampilkan. Ini laporan keuangan Q4 2020 dengan revenue average growth itu 1,1%, government bond-nya 6,5%,
Di situ Anda lihat ini sesuai dengan apa yang ada di report Q4 2020, di mana laporan keuangan tahunan ini adalah laporan keuangan yang terakhir dikeluarkan oleh perusahaan. Yang berikutnya adalah dilanjutkan dengan laporan kuartal 1 atau Q1 tahun 2021. Tentunya itu belum keluar dan itu baru keluar setelah closing. Closingnya itu 31 Maret. Dan ini sudah keluar dan itu ada beberapa parameter-parameter Anda bisa melihat atau mempelajari, atau paling tidak bila Anda ingin menguji saham-saham atau formulasi ini, Anda bisa membandingkan. Tapi yang jelas formulasi ini diambil atau kita ekstrak. Tentunya saya ekstrak dari formulasi security analysis karangan Benjamin Graham, dan juga saya mengkombinasikan dengan apa yang dilakukan oleh muridnya, itu Warren Buffett, investor yang sangat fenomenal. Di dalam 30 tahun terakhir selalu berada di 5 besar orang terkaya di dunia. Nah, itu dari parameter-parameter tersebut kita langsung akan menemui atau memperoleh outputnya intrinsic value high dan low. Nah, tujuan kami menerapkan atau melaunching aplikasi stock valuation calculator yang kita sebut Easy Stock ini adalah untuk tools bagi para trader atau para investor. Memang di sini aplikasi ini diupdate setiap hari karena suku bunga atau yield dari government bond selalu berubah. Tetapi secara keseluruhan ini baru akan berubah, akan diupdate setelah 3 bulan. Karena laporan keuangan itu keluarnya itu hanya 4 kali dalam 1 tahun. Nah, tetapi hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan juga apabila terjadi corporate action. Corporate action yang tentunya akan merubah komposisi daripada listed share. Listed share yang berubah itu tentunya akan berubah harga pasarnya dan juga merubah valuasinya. Dan itulah yang terjadi perubahan-perubahan itu, dan ini secara otomatis robotik akan terupdate oleh sistem kami. Nah, kemudian ada feature selection-nya. Di situ untuk BNGA ada market cap, return on equity, rasio-rasio yang menurut formulasi isi stock sangat berdampak signifikan yang harus harus menjadi perhatian bagi para investor yang ingin menggunakan alat ini. Nah, untuk para investor yang memang sudah terbiasa dengan analisa grafik, chartis, atau analisa teknikal, kami sarankan apabila Anda tetap menginginkan dan Anda tertarik untuk juga melihat kegunaan daripada aplikasi Easy Stock ini, Anda bisa melakukan perbandingan, atau paling enggak Easy Stock ini bisa dijadikan sebagai complementary tools di mana untuk mengontrol risiko Anda, terutama saat membeli saham. Katakan begini, ini saham ini kan closingnya 1020, tapi upside-nya bisa 2700, tapi dia punya potensial potential loss-nya itu tinggi sekali. Nah, kita lihat nih, ini kita lihat chart BNGA. Ya, kita lihat. Nah, 1050 closingnya malah di bawah 1000. Dia potensialnya tinggi. Tapi kita lihat harga. Dia pernah mencapai 1500-an.
semingguan dia pernah mencapai ya 1.100, 1.500-an lah. Ini harga tertinggi yang telah dia capai. Kenapa dia tidak pernah mencapai harga tertinggi, yaitu sekitar di level 2.700, yaitu banyak faktor. Karena faktor risiko juga memungkinkan, atau memang faktor kondisi market yang dalam hal supply and demand belum terlalu tinggi menurut ukuran bisa menggerakkan suatu saham. Tapi banyak hal yang mempengaruhinya. Oke, kita di sini ada tabel yang menghitung nilai valuasi tertinggi, valuasi terendah dibandingkan harga. Nah, ini ada saham-saham yang under value, saham-saham yang over value, dan saham-saham yang tidak bisa dinilai atau nilainya negatif. Nah, di dalam chart ini juga kita melihat saham-saham yang arti under value itu bagaimana suatu kondisinya. Di situ kita lihat ada BDMN, BMRI, BTPN, PNBN, BNII, BNI, dan BNI ya. Nah, terus ada BCTM dan BBRI. Kita lihat aja, kita periksa di situ. Semuanya net income positif, free cash flow juga positif. Free cash flow dalam hal ini adalah penting untuk bisa dipahami, bukan sekedar EBITDA atau earning before interest, tax dan depreciation, tapi kita melihat beberapa faktor, yaitu utamanya adalah komponennya adalah net income after tax ditambah depreciation dikurangi capital expenditure ditambahkan atau dikurangkan biaya dan pendapatan lain-lain. Nah, inilah komponen ini yang bisa menghasilkan output free cash flow. Free cash flow adalah terjemahannya ada cash flow bebas yang sangat berguna untuk orang-orang yang memang bergerak di real business. Jadi real sector ini, emiten kan pada dasarnya suatu real sector, karena emiten itu adalah suatu entity, ada suatu operationnya. Nah, itu sangat concern terhadap apa yang disebut free cash flow. Nah, free cash flow itu, nah, saya mau nunjukkan ini. Dari mana sih formulasi ini? Nah, ini Anda bisa melihat di bagian ini formulasi yang kami ekstrak dan kami susun formulasi menjadi program komputer, dan kami juga mempunyai hak paten yang berlaku selama 50 tahun. Hak paten ini berbentuk intellectual property right atau hak cipta, haki ya. Nah, ini apabila Anda pelajari flow dari bagan ini, inputan utamanya, bahan-bahannya adalah dari quarterly financial report yang rilis dari Bursa Efek Indonesia, juga bisa berasal dari company official website. Nah, apa yang diekstrak dari situ adalah komponen-komponen yang berasal dari profit and loss statement, cash flow statement, balance sheet, dan auditor notes. Apa yang diekstrak dari profit and loss statement, kita menemukan namanya free cash flow. Free cash flow itu kita kaitkan dengan average industry growth. Dari balance sheet kita bisa memperoleh surplus atau deficit balance sheet, termasuk juga working capital. Nah, itu kita kawinkan dengan government bond yield, kita formulasikan dan kita ekstrapolasi selama 10 tahun dengan menggunakan discount factor dan dengan menerapkan margin of safety. Ini adalah suatu metode yang digunakan Benjamin Graham dan juga digunakan oleh Warren Buffett, karena Warren Buffett dalam konteks ini menyatakan secara terbuka bahwa analisanya dia 80% atau 85% itu berbasis daripada analisa fundamentalnya Benjamin Graham. Itu 85%, dan 15%-nya berasal dari
analisa yang dilakukan Philip Fisher. Di sini kita lihat basis bukunya, yaitu Security Analysis dan Warren Buffett Ways. Dari sinilah formulasi yang kami formulasikan dan kami patenkan dalam bentuk intellectual property. Kemudian buku-buku business analysis ini kita tidak bisa masukkan ke dalam suatu formulasi karena sifatnya bersifat abstrak, bersifat analisa manajemen, analisa organisasi, analisa produk, analisa sales of organization, sales force, dan lain-lain. Itu sulit untuk kita quantify. Jadi di situ ya, di Excel juga terlihat bahwa memang Warren Buffett itu gaya investmentnya adalah 85% Benjamin Graham. Oke, kita balik ke oke. Nah, ini kita lihat berapa saham-saham yang memang memiliki status under value. Kita balik ke easy stock. Oke. Di dalam kita punya apps, ini adalah free apps ya. Anda bisa ekstrak free apps. Di sini Anda bisa melihat satu persatu saham yang listed, ada 712 saham. Di sini ada beberapa menu-menu yang masih free of charge seperti company profile. Di situ founded berapa, IPO berapa, industri apa, dan sebagainya. Kemudian kita bisa melihat video profile. Nah, video profile itu seperti apa? Ini Bank Niaga. Nah, ini video profile ini kita peroleh secara free dari YouTube. Oke. Dan ini bisa jadi sarana untuk emiten untuk beriklan di sini. Oke. Terus ada historical chart. Historical chart kita bisa tampilkan dalam waktu 6 bulan seperti apa. Nah, itu kan terlihat bahwa harga warna biru, terus higher band valuation atau intrinsic value higher-nya itu yang berwarna hijau, dan yang lower-nya atau intrinsic value low side-nya itu berwarna coklat ya, coklat muda. Oke, kita lihat fasilitas apa lagi yang kita bisa lihat di sini. Video profile, company profile, historical chart, dan forecast simulator. Nah, di sini selain kami menampilkan aplikasi free of charge, kami juga menampilkan atau fitur-fitur yang berbayar atau premium apps. Premium apps itu pada dasarnya ada dua menu yang mungkin menarik buat Anda, yang tertarik untuk menganalisa saham secara fundamental. Ini adalah forecast simulator. Tadi di depan juga kita sudah tampilkan. Anda bisa robah ya di sini ya. Nah, Anda bisa lihat gini. Ini berapa? Sekarang gini. Harga 1020. Itu harga kemarin, sekarang udah harga 900. Ada 2700. Anda melihat bahwa pertumbuhannya mesti minus. Minus 0,5. Oke. Government bond mungkin 7,5 atau 7,9. Oke. Saham beredar itu menjadi katakan 30 miliar. Salah. Government bondnya segini. Nah, 30, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Tadi kan kita lihat 2.700. Oke, dan kalau kita robah, apa yang terjadi? Jadi stock simulator ini untuk Anda yang sudah berlevel advance dan ingin mencoba untuk mengeksersis sudut pandang atau analisa Anda pribadi
tentunya Anda bisa berbeda sudut pandang dalam artian besaran ya. Tapi kalau parameter finansial sudah default, Anda tidak bisa menambah, tidak bisa mengurangi. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke, Anda lihat kan revenue growth jadi minus, government loan naik, berapa? Intrinsic value langsung 1.500. Dan sebaliknya. Sekarang Anda bisa mencoba yang lain lah, misalnya BMRI. Ya, ini kan. Harga 6.700 tapi intrinsic value-nya tinggi 14.000. Kita mau coba simulator di sini. Kita coba simulator. Kita melihat government bond-nya 8. Pertumbuhannya minus 0,5. Ini kan sebelum kita robah 14.000 dan 14.300. Kita lihat jadi berapa. Dan itu baru 2 komponen ya, yang lain komponen bisa dirubah lagi. Itu 10.300. Tadi kan 1.300 something lah. Jadi ada perubahan di situ. Kalau kita mau lakukan lebih ini lagi bisa. Misalnya government bond-nya itu 9. Kita lihat berapa. Karena komponen-komponen itu sangat sensitif untuk berubah tuh kan. Jadi 10.000. Ini 7.000. Oke. Sekarang kita lihat home dulu. Coba home. Oke. Feature berbayar atau premium apps yang lain, feature-nya adalah best selection. Nah, kita lihat under value. Nah, kita sort, lihat aja ada default, overvalue, price rank, volume rank, ada directionnya highest to highest, mulai dari highest, ada yang mulai dari yang rendah, lowest, ada stock price mau berapa, current asset berapa, free cash flow berapa, dan lain sebagainya. Saya mau coba milih saham-saham under value yang volumenya ini banyak sekali, parameter saya minta volume 2 juta, dan itu saham-saham perbankan, finance, sektornya bank. Kita lihat apa yang keluar. BNGA, BNI, BMRI, PNBN, BNI, SIM, BRI, BCTM, BBRI, Dinar. Oke. Rasanya Anda bisa coba-coba untuk menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini bisa memberikan variasi-variasi fitur-fitur untuk Anda untuk lebih bisa berkreasi dalam analisa di pasar modal, analisa dari saham-saham secara fundamental. Anda bisa menggunakan ini, Anda bandingkan dengan analisa teknikal, katakan ini sebagai complementary tools ya, atau sebagai pelengkap, atau sebagai backup. Paling tidak Anda bisa mengontrol kalau saham-saham itu apa istilahnya, katakan gini, saham-saham apa ya yang lagi ini Pegas. Kita lihat aja saham Pegas. Sorry. Kita open dulu Pegas. Sorry. Kita home dulu. Sorry. Quit dulu. Kita masuk Pegas. $14.25. Higher band-nya 14.53. Kalau kita lihat dari grafiknya Pegas. Ya,
inilah grafiknya terjadi kenaikan, tapi itu terjadi rally itu di tahun 2020. Baik, sekian dulu para pemirsa investor yang budiman. Apabila Anda ingin tertarik menggunakan easy stock, Anda bisa download free of charge, Anda bisa exercise, Anda bisa pelajari, Anda bisa melakukan riset. Mudah-mudahan berguna untuk Anda sekalian. Untuk hari ini saya sekiankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.